Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian online kita, dan kita telah masuk pada pertemuan yang ke-14 di pelajaran yang ke-13 dengan judul Fi Bayani Ma Yukrahu Lis-Shaim, penjelasan tentang apa-apa yang dimakruhkan bagi orang-orang yang berpuasa. Sebelumnya, jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada pelajaran kita yang ke-12 penulis telah menyinggung perkara-perkara yang diharamkan bagi orang-orang yang berpuasa. Dan di antara titik berat yang beliau paparkan kemarin adalah terkait dengan qauluz zur, perkataan yang dusta, yang mana di sana mencakup perkataan-perkataan yang jelek, baik itu berbohong, baik itu ghibah, menfitnah, atau namimah, yakni mengadu domba. Dan beliau lebih menitik beratkan lagi, beliau lebih menitik beratkan lagi dengan perkara ghibah, sebagaimana di akhir dari penjelasan beliau. Disebutkan oleh beliau bahwa ghibah sebagaimana yang diistilahkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dzikruka akhaka bima yakrah, yakni menyebut orang lain dengan sesuatu yang jika orang lain itu mendengarnya maka dia tidak akan suka. Biasanya adalah menyebutkan kejelekan-kejelekan orang lain dalam suatu pembicaraan, dan orang yang dijelek-jelekan tadi dia tidak ada di tempat. Ini namanya ghibah. Makanya dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya, "Atadruna mal ghibah?" Apakah kalian tahu apa itu ghibah? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang paling mengetahui. Rasulullah mengatakan, dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan kejelekan saudaramu yang ia tidak suka untuk didengarkan kepada orang lain. Qila, lalu ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, afara'aita in kana fi akhi ma aqul? Bagaimana pendapat engkau wahai Rasulullah apabila apa yang aku katakan ini ada pada diri saudaraku itu? Rasulullah mengatakan, in kana fihi ma taqul faqad ightabtahu. In kana fihi ma taqul faqad tabtahu. Jika memang apa yang kamu katakan itu ada pada saudaramu dan itu benar,
maka sungguh engkau telah menggibahnya. Wa illam yakun fi, tapi kalau hal itu tidak ada dari saudaramu, faqad bahattah, kamu telah memfitnahnya, kamu telah menuduhnya. Ini namanya apa? Ghibah. Kemudian penulis membawakan sebuah riwayat yang ada dalam Musnad Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Dan walaupun kisah ini masyhur, akan tetapi riwayat ini dinyatakan lemah oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Apa kisahnya? Anna imra'ataini sawmata fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya ada dua orang wanita yang berpuasa pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakadata an tamuta minal atash. Kemudian kedua wanita ini hampir-hampir meninggal dikarenakan kehausan. Fadzukira dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam fa'arada anhuma. Kemudian dikisahkan kisah tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Rasulullah tidak menggubrisnya. Tsumma dzaqarata lahu fada'ahuma fa'amarahuma an tastaqi'a. Kemudian disebutkanlah kisah lagi kedua orang wanita tadi, atau keduanya yang malah datang kepada Nabi SAW dan menceritakan hal tersebut kepada beliau. Kemudian Rasulullah memanggil keduanya dan memerintahkan keduanya untuk muntah, ay tastafrigha ma fi butunihima, yakni mengeluarkan apa saja yang ada di dalam perutnya. Faqa'ata mil'a qadhin, maka kemudian keduanya pun muntah, dan muntahannya sampai memenuhi satu mangkok atau satu wadah. Qayhan wadaman sadidan, dan yang dimuntahkan adalah nanah atau darah yang bercampur dengan nanah. Bahkan ada dagingnya di sana. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna hataini sawmata amma halallahu lahuma. Sesungguhnya kedua wanita ini telah berpuasa dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan untuk keduanya. Jadi memang dia berpuasa, tidak makan, tidak minum, dan itu sesuatu yang boleh tadinya. Karena puasa maka tidak boleh. Ya. Jadi kedua wanita ini sudah berpuasa, wa aftarata ala ma harramallahu alaihima, akan tetapi keduanya berbuka dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Apa itu? Jalasat ihdahuma ilal ukhra faja'alata ta'kulani min luhumin nas. Salah satu dari keduanya ini datang, kemudian keduanya berkumpul, kemudian keduanya mulai membicarakan aib-aib orang lain, ya. Seakan-akan sedang makan apa? Daging saudaranya sendiri. Wal'iyadzubillah. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah ghibah itu dapat membatalkan puasa? Maka disebutkan oleh para ulama bahwa ghibah itu tidak membatalkan puasa, akan tetapi bisa membatalkan pahala puasa. Ya, bisa membatalkan pahala puasa. Ini yang beliau titik beratkan pada kesempatan yang lalu. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah, kita masuk pada pelajaran yang ke-13. Kata penulis, Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizallahu taala, i'lamu anna as-sha'ima fi ibadatin 'azimatin. Ketahuilah sesungguhnya orang yang berpuasa itu berada pada ibadah yang sangat agung, yang sangat mulia. La yaliku bihi ay yu'akkira safahuma bima yukhillu biha minal aqwali wal af'ali ghairil munasibah.
Maka tidak pantas kalau kemudian orang yang berpuasa tersebut menjadikan kesucian puasanya itu keruh, ya, dengan melanggar puasanya, sehingga dia melanggar puasanya dengan melakukan perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai. Li'annahu fi ibadatin madama sha'iman, karena orang yang berpuasa itu akan terus berada dalam suatu ibadah selama dia masih berpuasa. Hatta fi halati naumihi idza qasada bihi taqawiyya ala siyami wa salatil lail fa inna naumahu yakunu ibadah. Sampai dalam hal tidurnya orang yang berpuasa, apabila dia niatkan agar kuat dalam berpuasa dan juga bisa sholat malam nantinya, maka sesungguhnya tidurnya dia bisa menjadi suatu ibadah. Fala yanbaghi lahu an yaltabisa bihalatin la tatanasabu ma hadhil ibadah. Oleh karena itu tidak layak bagi orang yang berpuasa untuk mencampur adukkan hal-hal yang tidak sesuai ini dengan ibadah yang sangat mulia ini. Walihada kana salafus salih idza shamu jalasu fil masajid. Oleh karena itu dahulu orang-orang yang saleh yang telah mendahului kita, apabila mereka berpuasa, mereka duduk di masjid-masjid. Waqalu, dan mereka mengatakan, nahfadhu saumana wa la naqtabu ahadan. Kami ingin menjaga puasa kami dan kami tidak ingin menggibah satu dengan yang lainnya, seorang pun. Kami tidak ingin menggibah seorang pun. Hirsan minhum ala siyanati siyamihim. Dan ini adalah bentuk ya semangat mereka untuk menjaga puasa mereka. Wal muslimus shaim, dan seorang muslim yang sedang berpuasa, la yata'ayyanu alaihi ayyakuna da'iman fil masjid, tidak mengharuskan dia berada di masjid sebagaimana yang pernah dilakukan oleh salafun saleh. Ya, enggak harus seperti kita ini, enggak harus kita ini berada di masjid terus. Li'annahu yahtaju ila muzawalatil a'malin yahtaju ilaiha fi ma'isyati. Dikarenakan orang yang berpuasa itu membutuhkan kepada melaksanakan perintah-perintah atau pekerjaan, ya, melaksanakan pekerjaan yang dia butuhkan kepadanya di dalam hal ma'isyah, harus bekerja. Ya, maka tidak harus selalu berada di masjid. Lakin akan tetapi yajibu alaihi al-muhafadzatu ala hurmati siyami. Dia harus dan wajib untuk menjaga kehormatan puasanya, kesucian puasanya. Aina makana, dimanapun dia berada, di masjid ataupun di luar masjid. Ya. Berdiam diri di masjid pun kalau kemudian juga di sana menghibah orang lain, sama saja. Ya, maka dimanapun berada hendaknya menjaga kesucian puasa. Fayahrumu alaihi tafa'uhu birradi'i minal kalam, sehingga seorang yang berpuasa ini diharamkan untuk mengucapkan dengan ucapan-ucapan yang rendah, ya, ucapan-ucapan yang hina, kasabbi, seperti mencela, ya, mengejek, wasyatam, ya, sama, mencela, mengejek. Walau syabba ahadun aw syatamahu la yuradda alaihi bil misli. Apabila ada seseorang yang mengejeknya, menghinanya atau mencelanya, maka tidak dibalas
atas orang tersebut dengan semisal. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fima akhrajahu syaikhan. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, beliau berkata atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumus shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yajhal." Apabila seseorang berada pada hari puasanya, maka janganlah dia berkata yang jorok, dan juga jangan pula berlaku jahil. Fa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaim. Maka apabila ada seseorang yang ingin mengajaknya berkelahi atau sedang ingin mencaci maki dirinya, falyaqul inni shaim, maka katakanlah sesungguhnya aku sedang berpuasa. Wa rawa al-Hakim wal Baihaqi anhu, dan al-Imam Hakim demikian pula al-Baihaqi rahimahumallahu taala meriwayatkan sebuah hadis pula dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa as-siyamu minal akli wasyurbi." Sesungguhnya puasa itu tidak hanya meninggalkan makan dan minum. Innama siyamu minal lagwi warafath. Sesungguhnya puasa itu juga meninggalkan perkara-perkara yang bermain-main dan juga keji, ya, sendakuro, bercanda, dan juga arrafas, ya, perkataan-perkataan yang jelek. Fa in sabaka ahadun aw jahila, apabila ada seseorang yang mengajak, yang mengejekmu atau berbuat jahil kepadamu, faqul inni shaim, katakanlah aku sedang berpuasa. Ya, jadi Islam mengajarkan kepada umatnya ketika dia sedang berpuasa untuk tidak membalas apa yang telah dilakukan oleh orang lain kepadanya, baik orang tersebut menghina, mencaci maki, mencela atau yang lainnya. Fadallat hadhil ahadits, maka hadis-hadis yang tadi itu menunjukkan kepada kita ala anna mimma yata'akkadu 'ala as-sha'im al-i'tina'u bi siyamihi wal muhafadhatu 'alaihi, bahwasanya di antara hal yang harus diperhatikan oleh orang yang berpuasa, yang harus ditekankan bagi orang yang berpuasa adalah memperhatikan puasanya dan menjaga puasanya. Jadi hadis-hadis yang tadi kita sebutkan menitik beratkan bahwa orang yang berpuasa yang harus ditekankan dari dirinya adalah memperhatikan puasanya itu. Demikian pula menjaga puasanya. Wa annahu law ta'adda alaihi ahadun bid-darbi wasyatmi lam yajuz lahu ar-raddu alaihi bil mithli wa in kana al-qisasu jaizan. Seandainya ada yang melampaui batas kepadanya dengan memukul atau mencaci maki dengan cacian maki yang luar biasa, maka orang yang berpuasa pun tidak dianjurkan untuk membalasnya dengan yang semisal, sekalipun qisas itu hukumnya boleh. Ya, sekalipun qisas hukumnya boleh. Jadi kalau ada orang yang berpuasa kemudian ada orang yang mukul, ya, secara hukum dia balas pukul boleh. Tapi karena dia sedang berpuasa, maka dalam Islam diperintahkan untuk bersabar, kemudian tidak meladeni apa yang dia inginkan. Lakin fi halati siyam yamtani'u min dzalik, ya. Tapi karena dia sedang berpuasa, maka Islam melarangnya untuk melakukan hal tersebut. Wa yaqul, kemudian mengatakan ini shaim, dah itu balasannya, saya sedang berpuasa. Wa idza kana dzalika la yajuzu qisasan fal ibtida'u bihi ashaddu tahrima wa a'dhamu itsma.
Nah, pelajaran yang dapat kita ambil jamaah yang dirahmati oleh Allah, apabila kisos yang secara hukum asal orang yang dipukul itu memang mengkisos dengan membalas, memukul, bagi orang yang berpuasa dalam hal ini saja tidak boleh. Lalu bagaimana kalau orang yang berpuasa itu malah ngajak, ya, dia yang memulainya, maka tentu ini lebih tidak boleh lagi, hukumnya lebih haram dan dosanya lebih besar. Jadi kalau sekedar membalas cacian orang, membalas pukulan orang, itu tidak boleh ketika dia sedang berpuasa, ya. Padahal kisos membalas itu boleh sebenarnya hukum asalnya, cuman karena sedang berpuasa dicegah, tidak boleh balas, ya, jangan dibalas, itu nggak boleh. Lalu bagaimana kalau ada orang yang berpuasa tapi malah ngajak berantem? Bagaimana kalau ada orang yang berpuasa tapi malah mengajak berkelahi? Bagaimana kalau ada orang yang berpuasa tapi malah mengajak mencaci maki, mencela, menghina dan sebagainya? Dia mendahului perkara-perkara yang haram tersebut. Tentu ini lebih haram lagi, tidak boleh. Li'annal i'tida yahrumu fi kulli waqtin, karena melampaui batas adalah perkara yang diharamkan dalam setiap waktu. Mau puasa tidak puasa, kalau itu melampaui batas hukumnya haram. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala ta'tadu, dan janganlah kalian melampaui batas. Innallaha yuhibbul mu'tadin, innallaha la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, wal i'tida'u fi halati siyam asyaddu sana'atan wa a'dham itsman. Melampaui batas ketika dalam keadaan berpuasa itu lebih keji dan lebih buruk serta lebih besar dosanya, ya. Jadi kalau orang yang berpuasa itu yang memulainya, maka itu lebih apa? Keji, lebih buruk dan lebih besar dosanya. Fayajibu 'ala shaim, maka wajib bagi orang yang berpuasa ayyakuffa lisanah, untuk menjaga lisannya, amma la khaira fihi minal kalam, dari perkara-perkara yang tidak ada kebaikan sama sekali di dalamnya dari suatu perkataan. Jadi orang yang berpuasa harus menjaga lisannya dari perkataan-perkataan yang tidak ada gunanya sama sekali, ya. Makanya dalam hadis Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, hendaknya berkata yang baik, kalau tidak bisa diam. Kal kadzib, seperti berdusta, ya, ini nggak boleh, berbohong tidak boleh. Wan namimah, demikian pula namimah, mengadu domba. Wal ghibah, ya, demikian pula menfitnah, tidak boleh. Wal musyatamah, demikian pula mencaci maki. Wa kullu kalamin qabihin, dan seluruh perkataan yang jelek, ya, ngomong yang keji, ya, ini tidak boleh. Wa qad kaffa nafsihi wa badanihi an sa'iri syahawatil muharramat wal muharramat, demikian pula orang yang berpuasa hendaknya menahan dirinya, menahan nafsunya, menahan badannya dari seluruh syahwat-syahwat dan perkara-perkara yang diharamkan. Li'umumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yatruk qaulaz zur, man lam yatruk qaulaz zur wal amal bihi, barang siapa yang tidak mau meninggalkan perkataan yang dusta dan beramal dengannya, falaisa lillahi hajah, maka tidak ada kebutuhan bagi Allah Subhanahu wa taala fi ayyada ta'amahu wa syarabah, kepada dia yang telah meninggalkan makan dan minumnya. Jadi Allah tidak peduli, Allah tidak memiliki hajat bagi mereka yang meninggalkan makan dan minum,
Ya, artinya berpuasa tapi tidak mau meninggalkan qaulaz zur wal amal bih. Dalam riwayat yang lain, fala yarfus wala yafsuk, janganlah berkata keji, kotor, dan jangan pula berbuat fasik. Wasirus shaum, dan rahasia puasa, wa maqsuduhu, dan maksud dari puasa pula adalah kasrun nafsi anil hawa, memutus ya jiwa dari hawa nafsu. Nih. Jadi ketika seseorang tidak berpuasa, maka sangat mudah nafsu ini digoda oleh hawanya sehingga menjadi hawa nafsu. Tapi ketika berpuasa, maka jiwanya ini, nafsunya ini kemudian dipisah dengan hawanya agar tidak terjadi yang tidak diinginkan. Wal quwwatu 'ala at-tahaffudhi minasyaitani wa a'wani, dan tujuan daripada berpuasa adalah kuat di dalam menjaga diri dari syaitan dan bala tentaranya. Ya. Ini diantara sirrus shaum wa maqsuduh, rahasia dari puasa dan maksud daripada kita berpuasa. Qala ba'dul ulama, sebagian ulama berkata, yanbaghi lahu ayyasuma bi jami'i jawarihi, selayaknya bagi orang yang berpuasa, ketika dia berpuasa adalah berpuasa seluruh tubuhnya, anggota tubuhnya, bi basyratihi, baik itu kulitnya, wa bi ainihi, ataupun matanya, wa bi lisanihi, ataupun lisannya, wa bi qalbihi, dan juga hatinya. Seluruhnya harus berpuasa. Fala yaghtab, maka orang yang berpuasa tidak boleh menggibah, wala yashtum, tidak boleh pula kemudian mencela, mencaci maki, wala yukhasim, tidak boleh pula kemudian bertengkar, ya, wala yakdzib, tidak boleh berdusta, wala yudayyi zamanahu bi insyadil ash'ar, ya. Orang yang berpuasa juga tidak boleh menyempitkan masanya, zamannya, dengan nasyid-nasyid puisi, ya. Jadi mereka menyempitkan diri mereka dengan apa? Mendengarkan nasyid-nasyid puisi. Wa riwayatil asmar, ya. Riwayatul asmar itu mungkin yang dimaksud seperti bacaan-bacaan, ya, cerpen, novel, atau mungkin komik dan sebagainya. Ya, tinggalkan hal-hal yang seperti itu. Wal mudahhikat, kemudian perkara-perkara yang dapat membuat tertawa secara berlebihan. Wal madhi wad dhami bi ghairi haq, kemudian memuji, mencela tanpa hak, ya. Mencaci, kemudian merendahkan tanpa hak, tinggalkan. Wala yamuddu yadahu ila batilin, demikian pula tidak boleh, ya, menjulurkan tangannya ini kepada sesuatu yang batil, artinya mengambil sesuatu yang bukan haknya, mencuri misalnya. Wala yamshi bi rijlihi ila batil, demikian pula janganlah orang yang berpuasa melangkahkan kakinya kepada perkara-perkara yang batil. Waqad qala al ulama, dan para ulama telah berkata, innal ghibata kama takunu bil lisan takunu bi ghairi, sesungguhnya ghibah itu bisa terjadi melalui lisan, maka dia juga bisa terjadi melalui perkara yang lain. Kal ghamzi bil ain, seperti berkedip dengan mata, wal yadi wasyafati, ya, dengan isyarat tangan ataupun dengan bibir dan sebagainya, ya, ini juga termasuk ghibah, ya. Jadi ketika berbicara kejelekan seseorang, kemudian dia berkedip karena mungkin yang dibicarakan ada di situ tapi disindir, ya.
berkedip, kemudian menggerakkan bibir ya ataupun tangan dan sebagainya. Maka ini kata para ulama termasuk bagian dari ghibah. Was-shaumu yanqusu thawabuhu bil ma'asi wa in lam yabtul biha. Maka puasa itu bisa berkurang pahalanya dengan bermaksiat sekalipun enggak sampai membatalkannya ya. Jadi ada beberapa maksiat itu yang menjadikan puasa itu berkurang pahalanya ya, tapi enggak sampai membatalkan. Faqad la yahsulus shaimu ala thawab, sehingga orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala sama sekali. Ma'a tahammulihi at-ta'aba bil ju'i wal 'atash, padahal dia sudah bersusah payah untuk menjaga rasa lapar dan rasa haus. Li'annahu lam yasumis shaumal matluba syar'an bitarkil muharramat, dikarenakan dia tidak melakukan puasa yang diminta secara syar'i dengan meninggalkan perkara-perkara yang haram. Jadi apa yang dia dapatkan dari puasanya hanya rasa lapar dan haus, karena dia telah melanggar aturan-aturan di dalam Islam ini bagi orang yang berpuasa. Wa amrun Nabi sallallahu alaihi wasallam lis-shaimi idza syutima bi ay yaqula inni shaim, dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang berpuasa apabila dia dicaci maki, dihina dan sebagainya untuk mengatakan sesungguhnya aku sedang berpuasa. Zahiruhu annahu yaqulu dzalika bi lisanihi i'lanan minhu bima yamna'uhu minar raddi 'ala syatim wa huwa shaim. Zahirnya, nampaknya dia mengatakan hal itu dengan lisannya sebagai bentuk pengumuman darinya bahwa Islam melarang dirinya untuk membalas atas caci makian itu karena dia sedang berpuasa. Jadi ketika ada orang yang mencaci maki, kemudian yang puasa ini mengatakan saya sedang berpuasa, itu adalah bentuk pengumuman kepada orang yang mencaci maki itu bahwa Islam tidak boleh membalas. Ya, Islam tidak boleh membalas cacian tersebut karena dia sedang berpuasa. Wa fi dzalika qat'un lisyarr, dan dengan mengucapkan itu juga bagian dari apa? Memutus kejelekan. Wa tadhkirun li nafsihi wa li syatim bi hurmatis siyam, dan sebagai pengingat bagi dirinya sendiri yang berpuasa ataupun yang mencaci maki tersebut terkait dengan kehormatan puasa. Lian dafi'a anhu khasmuhu billati hiya ahsan, dan untuk membalas atau mencegah darinya perkelahian tersebut dengan yang lebih baik. Hada, demikianlah, wa nas'alullah azza wa jalla, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ay yu'inana ala hifdzi shaumina minal munaqadati wal munaqqasat, ya, untuk membantu kita di dalam menjaga puasa kita dari perkara-perkara yang membatalkannya dan yang menguranginya. Wa ayyuwaffiqana li fi'lil khairan, dan semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa mengerjakan perkara-perkara yang baik, wa tarkil munkaran, dan juga meninggalkan perkara-perkara yang mungkar. Walhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad wa alihi wa sahbihi, untuk keluarga, demikian pula untuk para sahabat-sahabatnya. Demikian apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.